Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 tentang kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Nah, interaksi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Kerusakan lingkungan berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kerusakan lingkungan karena faktor alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, angin topan, banjir, longsor, dan lain-lain. Gempa bumi ini anak-anak disebabkan oleh lempeng-lempeng bumi yang ada di bawah laut itu tiap hari, tiap waktu itu melakukan pergeseran. Dalam pergeseran itu suatu ketika terjadi patahan, pertemuan antara lempeng satu dengan yang lain, kemudian terjadi patahan. Nah, patahan itulah yang menyebabkan gempa bumi. Kalau untuk banjir biasanya karena penebangan pohon. Begitu juga longsor. Longsor bisa terjadi karena pohon-pohon yang ada di sekitar daerah tersebut banyak yang ditebangi. Jadi tidak ada akar-akar pohon yang mengikat tanah. Akhirnya tanah tersebut akan menjadi jenuh tanah dan menjadi tanah longsor. Untuk kerusakan lingkungan karena faktor manusia, contohnya ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat atau tempat tinggal hewan dan juga sumber makanan bagi satwa. Mengapa masyarakat melakukan pembakaran hutan? Di antaranya untuk ladang berpindah. Misalnya menebang sebagian hutan yang ada di sini untuk dijadikan ladang. Kemudian nanti kalau tanahnya sudah tidak produktif, sudah tidak baik untuk ditanami, pindah lagi, membakar hutan lagi untuk membuat ladang lagi. Atau yang banyak sekarang itu tanahnya, hutannya dijadikan untuk tanaman kelapa sawit. Selanjutnya menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut yang lainnya. Pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar, bisa seukuran rumah. Nah, dengan jaring tersebut anak-anak, hewan-hewan yang seharusnya tidak kita tangkap, hewan laut yang seharusnya tidak kita tangkap itu akan masuk perangkap juga. Kemudian terumbu-terumbu karang, tempat ikan untuk mencari makan itu juga akan rusak kalau terkena pukat harimau. Selanjutnya ada perburuan liar, misalnya perburuan gajah untuk diambil gadingnya, perburuan harimau untuk diambil kulitnya. Dengan demikian, hutan tersebut akan kekurangan jumlah gajah dan harimau. Nah, dengan demikian nanti akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan hutan. Untuk tugasnya mengerjakan LKS tematik tema 3 halaman 10. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.